Memang bagi setiap anak muda zaman sekarang tuh kebiasaan nongkrong telah menjadi rutinitas yang perlu dilakukan oleh anak muda untuk mengatasi rasa bosan akan rutinitas setiap hari yang mereka jalani atau akibat dari lelahnya tugas yang menumpuk. Hai, kembali lagi di podcast Basa-Basi. Setelah episode sebelumnya gitu, kita ngebahas tentang anak senja gitu ya. Dan untuk episode kali ini mungkin masih ada kaitannya dengan episode sebelumnya, anak senja, yaitu nongkrong. Jadi sebenarnya ini untuk selipan doang sih guys. Jadi saya penasaran aja nongkrong, kenapa harus nongkrong gitu? Emang ada apa dengan nongkrong gitu? Jadi untuk episode ini mungkin episode pelengkap dari episode sebelumnya aja sih. Gimana? Udah siap? Kita mulai dengan 3, 2, 1. Alasan mengapa anak muda suka nongkrong yang lain adalah sebagai kebutuhan instastory. Anak muda saat ini hidup di zaman di mana teknologi tengah berkembang. Media sosial seperti Instagram menjadi tempat di mana segala sesuatu bisa dituangkan di dalamnya. Anak muda sekarang berlomba-lomba mengunggah atau menunjukkan foto estetik di akun Instagram milik mereka. Pamer gaya hidup menjadi alasan besar mengapa nongkrong terus dilakukan oleh sebagian besar kalangan anak muda. Demi mengikuti tren, mereka akan terus sering nongkrong di kafe baru dan terkenal dengan suasana yang high class. Tak peduli seberapa mahal minumannya terdapat di coffee shop, itu mereka rela merogoh kocek hingga ratusan ribu. Kalau saya sih enggak ya. Saya suka ngepost, cuman enggak sampai harus ngikutin tren sih guys. Jadi tren jalan ya jalan, Citayam Fashion Week ya Citayam, saya nggak perlu Citayam juga gitu. Ya udah, terus juga saya nggak, jujur saya orangnya tuh perhitungan banget. Idih, perhitungan banget. Jadi saya nggak rela gitu ya ngeluarin duit yang banyak cuman untuk nongkrong doang yang sebenarnya nggak ada manfaat, apalagi di coffee shop baru yang high class yang harga satu kopinya bisa 50.000 sih enggak. Jadi saya lebih memilih yang minimalis atau yang penting rame lah sama teman-teman gitu, kayak gitu sih. Oke, kembali ke topik. Gaya hidup yang mengalir melalui secangkir kopi menjadikan kafe sebagai pilihan gaya hidup yang bisa didapatkan, diisi ulang, atau bahkan ditingkatkan. Kata Ker. Mungkin itu sedikit kutipan dari episode kali ini kali ya. Berbagai pilihannya ditawarkan, tempat ngopi menjadi orang memiliki beragam pilihan gaya hidup yang baru, yang lebih cair, dan didasari atau tidak menjadi bagian dari kehidupan mereka, sehingga kecenderungan untuk terikat pada kegiatan ini pun cukup tinggi. Kata Heryanto, tahun 2008. Kebiasaan nongkrong bagi kalangan anak muda sekarang ini akan terus bertahan hingga beberapa tahun ke depan. Dan tentu saja, budaya ini akan menguntungkan juga dari sisi bisnis karena permintaan terhadap kafe yang nyaman terus meningkat. Sehingga saat ini kopi bukan lagi dianggap sebagai minuman orang tua, tetapi malah dijadikan tren tersendiri serta sebagai style kalangan anak muda. Dilihat dari segi perspektif budaya, coffee shop menjadi alternatif tempat yang recommended untuk beraktivitas. Mulai dari nongkrong untuk bergurau yang cuma hahihi, yang cuma basa-basi banget, ya, disabi kali sambil dengerin podcast basa-basi nih. Jai. Serta ketawa ketiwi sampai aktivitas yang serius seperti meeting dan mengerjakan tugas. Semenjak media sosial makin populer dan banyak digunakan, bisnis kafe dan restoran semakin diminati karena sebagian besar anak muda mengalami masa transisi hobi. Diakui pula oleh sosiologis Sigit Rohadi, nongkrong di kafe merupakan gaya hidup anak muda perkotaan. Namun, gaya hidup ini merupakan gaya hidup yang konsumtif, semi-hedonis. Kebanyakan dari mereka datang ke tempat nongkrong untuk merayakan kehidupan karena kemampuan keluarga. Ini faktor utama yang bikin gaya hidup itu ada. Kalau dulu orang makan 3 kali sehari, minum pada saat haus saja, dan makan pada saat lapar aja, tuturnya. Tapi sekarang lanjutnya, orang tidak lapar bahkan tidak haus nongkrong di kafe atau restoran, dan hal ini dilakukan untuk menikmati sesuatu. Fenomena ini awalnya ditularkan oleh eksekutif muda dengan konsep awal happy hour, ujar dia. Kayak gitu. Karena emang
nongkrong ini tuh bisa menjadi sebuah kultur budaya sih sebenarnya. Apa ya, karena kan zaman sekarang tuh apa ya, banyak banget orang-orang tuh jadi lebih sensitif gitu, ya nggak sih? Kayak eh, disentil dikit gitu, jadi kesalahpahaman, upload di sosial media, curhat kayak gimana. Tapi jujur nongkrong tuh penting, tapi nggak berlebihan juga sih sebenarnya guys. Ya sesuai kebutuhan kalian lah gitu, kayak pengen refreshing tapi duit pas-pasan, bisa nongkrong gitu. Jadi kalian nggak perlu ke mall, nggak perlu ke tempat wahana, tempat wisata yang bisa biaya masuknya tuh bisa ratusan ribu kan itu. Nah nongkrong ini bisa jadi alternatif tepat, apalagi di Bandung itu banyak banget, sumpah banget banget, banyak banget coffee shop. Kalian nih tinggal di Bandung itu kalian pasti 1 kilometer 2 kilometer tuh pasti kalian ketemu lagi gitu coffee shop, kafe-kafe kecil gitu, kafe-kafe yang kayak gitu. Jadi emang sebuah ini sih, tapi emang kayak apa ya, budaya nongkrong sekarang tuh beda banget sama zaman-zaman dulu. Kayak zaman-zaman dulu tuh biasanya nongkrong tuh nggak di kafe tapi di pos ronda biasanya. Itu pun bapak-bapak. Sedangkan untuk sekarang yang nongkrong tuh biasanya tuh remaja gitu, anak muda sama gengnya sama circle-nya gitu, yang biasanya tuh suka nongkrong di situ. Jadi eh kalau saya sih kan kalau tadi udah dibilang tuh saya nggak suka jarang nongkrong. Nah kalau kalian tuh gimana nih tentang budaya nongkrong zaman sekarang tuh? Bisa kalian kasih pendapat di komentar, kasih rating juga untuk podcast ini, dan kalian juga bisa DM, follow Instagram saya, panggil aja Wisnu tuh, gitu sih. Tapi banyak banget sih yang ini pengen saya kasih tahu ke kalian, cuman saya kekurangan informasi, dan yang informasi yang dapat itu kebanyakan tuh sama gitu loh, kayak nongkrong tuh kayak gini kayak gitu, kebiasaan bagi kalangan anak muda kayak gitu-gitu. Dan ya itu pemanfaatan teknologi, kalian kita bisa sharing sih guys kalau kalian mau. Jadi artikel apa yang kalian temuin dan menarik gitu bagi kalian untuk di sharing, kalian bisa sharing melalui DM juga bisa, atau dari YouTube kalian bisa komen di YouTube atau komen di salah satu postingan saya gitu. Gitu aja sih. Oke, untuk episode kali ini segitu dulu aja kali. Kita jumpa minggu depan.